شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya minta maaf karena memang jadwal saya majukan ya. Karena besok pagi itu harus ngejar tiket ke Jakarta pagi begitu ya. Jadi daripada terburu-buru ya, lebih baik saya ajukan hari ini ya. Mudah-mudahan juga tidak mengurangi semangat kita semua untuk belajar tadabbur Al-Qur'an. Langsung saja ya, itu fotokopian materi yang kemarin ya. Fotokopian materi yang kemarin ya. Itu hanya sekedar maknanya saja ya, dan sedikit penjelasan ya. Namun penjelasan yang lebih detail kemarin kita sudah bahas begitu ya. Di situ saya tulis sampai ayat 30 ya. Saya tulis sampai ayat 30 ya. Namun ayat yang ke-29 dan 30 belum kita bahas ya. Nah, 29 dan 30 insya Allah kita bahas pada pertemuan sekarang ini ya. Dan kertasnya itu bisa dipakai untuk nyatet ya. Kertasnya bisa dipakai untuk nyatat pelajaran yang sekarang ya, yaitu ayat 29 dan ayat 30 ya. Tapi belum sempat ada penjelasannya ya. Nanti penjelasannya atau tambahannya sama-sama kita catat saja ya. Kita catat saja pada pertemuan sekarang ini. Allahu a'lam bishawab. Mas Urwan, minta Al-Qur'annya satu Mas. Baik, begitu ya. Jadi kalau ada tambahan dari pelajaran yang kemarin bisa langsung ditulis ya. Kalau ada tambahan ya. Jadi insya Allah kita fokus pada dua ayat 29-30 ini. Insya Allah kita fokus dua ayat ya. Karena dua ayat ini juga cukup panjang nanti pembahasannya juga cukup panjang ya. Kemarin kita sudah bahas ya. Terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dua dosa yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berupa siksa neraka, yaitu apa? Illa hamiman wa ghassaqah ya. Mereka akan diberikan minum dari hamim dan ghassaq ya. Dan ini sudah kita bahas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan jazaan wifaqah. Itu balasan yang setimpal ya. Siksa neraka itu adalah balasan yang setimpal atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Apa dosa mereka? Innahum kanu la yarjuna hisabah. Itu yang pertama ya. Dosa mereka adalah mereka tidak percaya tentang hari kebangkitan, mereka tidak percaya tentang hari penghitungan ya. Sehingga mereka meyakini bahwasanya di akhirat itu tidak ada lagi penghitungan, tidak ada lagi kebangkitan, yang ada hanyalah kehidupan dunia saja ya. Itu yang mereka yakini ya. Kemudian yang kedua, mereka mendustakan wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami dengan pendustaan yang luar biasa ya. Pendustaan bukan hanya hatinya yang mendustakan ayat-ayat Allah, namun pendustaan juga diiringi dengan tindakan, baik perkataan maupun perbuatan ya. Mendustakan Al-Qur'an, mendustakan Rasulullah SAW ya. Al-Qur'an dikatakan sebagai dongeng ya. Nabi dikatakan sebagai tukang sihir, Nabi dikatakan sebagai tukang syair yang gila. Belum lagi bukan hanya dengan kata-kata seperti itu, tidak, tapi mereka tunjukkan dengan tindakan, yaitu apa? Menyiksa Nabi SAW kan begitu ya. Menyiksa para sahabat yang mengimani Nabi SAW,
mengusir Nabi SAW dari kota Mekah, bahkan berusaha membunuh Nabi SAW. Jelas ini pendustaan yang luar biasa, pendustaan dengan diiringi dengan perbuatan, ya, diiringi dengan perbuatan, ya. Dan ini adalah kedustaan yang sangat besar, yang tentu dosa seperti ini adalah dosa yang kemudian layak mendapatkan balasan yang setimpal dengan siksa neraka yang kemarin kita jelaskan, begitu ya kan? Namun yang perlu digarisbawahi, kita jangan terlena, ya, jangan terlena, jangan kemudian kita lalai bahwasanya dua dosa ini itu diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Enggak, ya, tidak hanya untuk orang-orang kafir, ya. Kemarin kita katakan apa? Litoghina ma'aba, ya kan? Yaitu bagi orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang kafir itu jelas melampaui batas, ya. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, itu jelas melampaui batas. Menentang Allah, menentang Rasul, itu jelas melampaui batas orang-orang kafir. Namun juga litoghina bisa masuk kepada umatnya Nabi Muhammad, juga bisa. Yang mereka di dunia melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, ya. Perbuatan mereka yang melampaui batas itu seolah-olah tidak percaya terhadap hari akhir, seolah-olah tidak percaya terhadap hari penghitungan. Paham nggak? Ada seperti itu, ada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, ya, yang kemudian perbuatannya melampaui batas dalam kehidupan dunia ini, seolah-olah dia nggak percaya tentang adanya hari akhir, seolah-olah dia nggak percaya tentang adanya hari penghitungan, sehingga kemudian perbuatannya melampaui batas di dunia ini. Ada seperti itu? Ada, ya kan? Mereka habiskan kehidupannya duduk mencari kehidupan dunia. Watakasurun, ya, watafakhurun bainahum, watakasurun bil amwali wal aulad, ya kan? Mereka berbangga-bangga dengan kehidupan dunia. Mereka memperbanyak kehidupan dunia. Mereka lupa seolah-olah bahwasanya kehidupan dunia ini kehidupan mereka yang abadi di dunia ini. Mereka tumpuk kehidupan dunia, mereka kejar kehidupan dunia, mereka lupakan tentang akhirat. Mereka lupakan perintah-perintah Allah, mereka lupakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sibuk dengan kehidupan dunia. Apa orang itu enggak lupa terhadap hari akhirat? Apakah orang itu kemudian bukan termasuk orang yang mendustakan hari akhir? Bisa jadi. Kenapa? Karena perbuatannya menunjukkan dia tidak percaya tentang hari akhir. Kalau dia percaya tentang hari akhir, enggak seperti itu perbuatannya. Kalau dia percaya bahwasanya di akhirat ada penghitungan, enggak seperti itu perbuatannya. Okelah dia mencari kehidupan dunia, dia cari kehidupan dunia, tapi secukupnya dia cari kehidupan dunia, tidak berlebihan, sehingga kemudian melupakan semua, melupakan perintah Allah, melupakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Itu kan bisa masuk dalam kategori dia mendustakan tentang hari akhir, dia nggak percaya tentang hari akhir. Kenapa? Dia habiskan waktunya kehidupan dunianya untuk mencari kehidupan dunia. Dan perbuatan seperti itu mirip dengan perbuatannya orang-orang kafir. Mirip kan? Mirip dengan perbuatannya orang kafir, yang mereka hanya hidup di dunia ini, hanya mencari makan, mencari dunia, bersenang-senang, selesai. Kan begitu? Kalau ada orang Islam kemudian kehidupannya seperti itu, persis dengan orang kafir. Nah, kenapa orang kafir berbuat seperti itu? Karena orang kafir nggak percaya hari akhir. Orang kafir nggak percaya akan adanya penghitungan. Orang kafir nggak percaya akan adanya surga dan neraka. Selesai. Mereka habiskan kehidupannya untuk kehidupan dunia. Makanya kemudian watamatta'u, ya, mereka bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini. Watakuluna watamatta'u kama ta'kulul an'am. Mereka bersenang-senang, makan seperti kehidupan binatang. Makan bersenang-senang, gitu tok, selesai kehidupan mereka. Tidak nyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah, ya kan? Nah, kalau ada orang Islam kemudian melakukan seperti itu, ya sama berarti. Sama dengan perbuatan orang-orang kafir, berarti itu apa? Berarti dia tidak percaya akan adanya hari akhir. Ya. Juga bisa terkena ayat itu untuk kita, ya, yang kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan lalai juga bahwasanya kita juga termasuk bisa tergolong orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Bisa, ya, bisa termasuk orang-orang yang kemudian mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lu ada Al-Qur'an.
Ada Al-Quran, ya enggak? Al-Quran ada, dibaca enggak pernah, dipelajari enggak pernah, ditadaburi enggak pernah, apalagi diamalkan. Apa itu enggak termasuk mendustakan ayat-ayat Allah? Hah? Iya kan? Termasuk sama dengan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, sama sekali enggak belajar Al-Quran, enggak baca Al-Quran, enggak mentadaburinya, enggak mempelajarinya, dan enggak mengamalkan isi Al-Quran. Itu untuk siapa? Untuk kita itu. Untuk kita. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang apa? Ya Rabbi, ya Allah, ya, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang tidak dianggap. Mahjur, sesuatu yang dijauhi, sesuatu yang ditinggalkan. Itu umatnya siapa? Umatnya Muhammad, ya? Nabi yang mengeluh kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka telah menjadikan Al-Qur'an ini, ya Allah, sebagai barang sesuatu yang diacuhkan. Untuk siapa? Untuk kita juga, ya, untuk kita juga. Makanya kemudian kalau tidak sama sekali tidak pernah buka Al-Qur'an, enggak pernah mempelajarinya, dibaca tapi enggak mau diamalkan, sama dengan orang yang mendustakan isi Al-Qur'an. Sama, berarti itu orang yang melampaui batas. Maka hati-hati. Balasannya apa? Balasannya kemarin sudah kita bahas, ya. Balasannya apa? Kemarin sudah kita kaji, ya. Cuman kita mengingatkan, jangan lalai. Ayat itu jangan dipikir, oh itu untuk orang kafir, enggak untuk kita. Oh itu untuk orang munafik, bukan untuk kita. Oh itu untuk orang dolim, bukan untuk kita. Oh itu untuk orang sombong, bukan untuk kita. Jangan begitu kalau kita baca Quran. Ngerti ya? Kalau baca Quran, kalau Allah terangkan, ya, siksa begini, oh ini untuk kita, untuk saya ini. Paham sih? Oh untuk saya ini, untuk saya ini, untuk saya. Begitu. Jangan baca Quran, oh untuk orang lain. Baca Quran, oh untuk orang lain. Baca Quran untuk orang lain. Enggak begitu, ya. Atau ikut pengajian umpama. Ikut pengajian diterangkan oleh ustaznya. Ustaznya nerangkan, oh bener engkau aja. Ya, bener engkau ya. Engkau lah lo keneng aja engkau. Ya. Lo masuk engkau. Lo termasuk engkau. Nerangkan begini, oh bener engkau aja. Terangkan begini, bener engkau aja, engkau enggak. Enggak begitu. Enggak begitu. Kalau ustaz nerangkan begini, oh untuk saya itu. Ya kan? Ustaz nerangkan begini, oh untuk saya itu. Ya, oh untuk saya itu. Semua kita kembalikan kepada diri kita semuanya, untuk saya itu. Peringatan itu untuk saya, peringatan itu untuk saya, peringatan itu untuk saya. Semua begitu. Kalau kemudian peringatan itu untuk orang lain, gimana coba? Ya? Seolah-olah kita sudah merasa bahwa ini sudah sempurna, ya kan, sudah baik semuanya. Enggak, ya. Jadi semua yang kita kaji, semua yang kita pelajari kembali untuk kita, untuk saya, untuk saya, untuk saya, semua untuk saya, ya. Semua para ulama itu begitu, ya. Kalau mereka mendengar nasihat, oh untuk saya. Meskipun sudah ulama sudah, ya. Meskipun sudah ulama, meskipun sudah, masya Allah, luar biasa amalnya, ya. Para ulama dulu itu mereka mengatakan apa? La adri ma sa'adal yaum min amali, ya. Setiap sore dia selalu menangis. La adri ma sa'adal yaum min amali, ya. Setiap sore mereka menangis. Mereka mengatakan apa? Saya tidak tahu ini. Amalan mana yang kira-kira hari ini naik ke atas, itu amalan yang mana? Ya. Bukan kemudian pede, wah amalan saya sudah naik ke atas semua. Tidak begitu para ulama, ya. Mereka justru menangis seolah-olah dirinya belum beramal, seolah-olah amalnya belum sempurna, seolah-olah amalnya belum maksimal, sehingga khawatir amalan hari ini enggak naik ke atas. Amalan hari ini enggak diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oh, masih banyak riaknya, masih banyak sum'ahnya, masih banyak ghibahnya, masih banyak ininya, masih banyak ini. Sehingga amal soleh itu dia khawatir ternyata amal soleh itu enggak naik ke atas. Bahkan kemudian amal solehnya kemudian merasa hilang, hapus dengan dosa-dosa yang dia kerjakan. Sehingga tiap hari dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu mestinya kita introspeksi terhadap diri kita sendiri, ya. Begitu, ya. Baik, kita lanjut pada ayat sekarang ini, pada ayat 29, ya.
Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, ya. Dan segala sesuatu, setiap sesuatu kami telah mencatatnya, terus di Lauhul Mahfuz. Baik. Wa kulla syai'in, ya, dan setiap sesuatu, ya. Ya, kita sudah belajar lah, ya. Yang namanya syai'in itu mencakup segala sesuatu, ya. Syai'in, ya, segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu, ya. Segala sesuatu bisa maknanya segala sesuatu ini, segala sesuatu, baik perkataan maupun perbuatan. Kan begitu, ya? Segala sesuatu. Baik kecil maupun besar. Baik ringan maupun berat, ya. Baik tersembunyi maupun terang-terangan. Kan begitu, ya? Yang baik maupun yang buruk, taat maupun maksiat, ya kan? Apalagi, ya, yang tersembunyi maupun terang-terangan. Pokoknya yang namanya semua perbuatan, baik yang kemudian sudah kita ucapkan maupun yang ada dalam hati, ya, baik perkataan yang baik maupun perkataan yang buruk, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, ya, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, yang banyak maupun yang sedikit. Pokoknya semuanya ahsaynahu, kami telah menghitungnya. Ya. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakum min kulli syai'in wa ma atakum min kulli syai'in wa ma atakum min kulli syai'in sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar, ya. Coba perhatikan ayat ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kan begitu, kan? Apa artinya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa artinya? Hah? Apa artinya? Wa in ta'uddu nikmatallah, jika kamu hitung nikmat Allah, kamu nggak akan sanggup menghitungnya. Iya. Kamu nggak akan sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah, kan begitu? Wa in ta'uddu itu jika kamu hitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmat Allah, la tuhsuha, kamu juga nggak akan bisa menghitungnya. Ini dua-duanya maknanya menghitung. Paham maksudnya? Wa in ta'uddu nikmat Allah itu menghitung, ada menghitung, wa in ta'uddu menghitung, ya kan? Nikmat la tuhsuha itu juga menghitung. Paham maksudnya? Nah, apa bedanya kira-kira? Apa bedanya? Kan di sini pakai ayat wa kullu syai'in ahsaynahu, kan begitu? Iya. Bukan wa kullu syai'in adadnahu, bukan. Paham maksudnya? Tapi wa kullu syai'in ahsaynahu, sama-sama menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallah, jika kamu hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu enggak bisa menghitungnya. Kan sama-sama menghitung, kan? Iya. Apa bedanya kira-kira? Hah? Apa bedanya? Hah? Hah? Apa bedanya? Sama-sama menghitung, kan? Iya. Apa bedanya kira-kira? Mungkin ta'uddu hanya dihitung saja. Kalau asalnya secara mendetail. Secara mendetail. Mencatat secara mendetail, ya. Baik, ya. Jadi wa in ta'uddu nikmatallah, jika kamu hitung nikmat Allah, ya, la tuhsuha, kamu nggak akan bisa menghitung. Maksudnya memang menghitung secara detail. Ini nikmat Allah ini ada 100 umpama. Ya kan? Coba kamu hitung secara detail nikmat Allah yang 100 ini, kira-kira kamu bisa menghitung nggak? Nggak akan bisa menghitung, ya kan? Nah, itu bedanya. Kenapa kita Allah Subhanahu wa taala pakai kata-kata wa kullu syai'in ahsaynahu. Bukan wa kullu syai'in adadnahu, bukan. Ya? Paham maksudnya? Jadi ahsaynahu ini memang hitungan yang lebih detail. Kalau wa in ta'uddu nikmatallah, kalau kalian hitung itu secara global saja, ya, secara global saja. Namun detailnya ahsaynahu. Oke lah.
Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat ini, sehari bisa bernapas, sehari bisa melihat, sehari bisa sehat lah. Sehari. Coba detailkan nikmat Allah sehari itu. Kan begitu maksudnya kan? Detailkan nikmat Allah sehari itu. Bisa nggak kamu hitung? Nikmat Allah yang sehari itu. Sehari bisa melihat, sehari bisa menghirup udara, sehari bisa duduk, sehari bisa tidur, sehari bisa ini, sehari bisa ini, sehari bisa ini. Coba hitung itu secara detail. Secara detail kamu hitung. Nggak akan sanggup. La tuhsuha, ya. Tidak akan sanggup menghitungnya secara detail. Ya. Berarti apa maknanya ini? Berarti segala sesuatu tadi itu dihitung secara detail. Ya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabu la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajada ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Betul kan? Ya kan? Wa wudi'al kitabu, diletakkan kitab, fataral mujrimina, maka orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa itu, fatarul mujrimina musfikina, ya, merasa khawatir, merasa takut, ya, mujrimina musfikina, apa? Wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina musfikina mimma fiha, ya, dengan segala sesuatu apa yang ada di dalamnya, ya, dengan segala sesuatu yang apa yang ada di dalamnya, dalam catatan tersebut, ya. Wa yaquluna ya wailatana, kemudian mereka mengatakan apa? Duhai seandainya. Ya wailatana, duhai celaka. Ya wailatana, ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? Tulisan apa ini? Kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kan begitu. Tidak ada yang tertinggal baik besar maupun kecil illa ahsaha, kecuali tercatat. Ya? Kecuali tercatat. Pakai kata-kata apa? Illa ahsaha. Ya, kecuali tercatat. Berarti apa? Yang kecil maupun yang besar semuanya tercatat. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka mendapati apa yang mereka lakukan ada dalam catatan itu semuanya. Ada semuanya. Semuanya. Semuanya ada. Yang pernah diucapkan sekecil apapun ada. Bahkan di situ saya tambahkan itu kan, ada tulisan di situ Imam Ahmad ketika beliau sakit, ada seseorang mengatakan, wahai Abu Abdillah, sesungguhnya Tawus mengatakan bahwasanya rintihan orang yang sakit itu juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu perkataannya Tawus, masyhur perkataannya Tawus itu, ya. Sesungguhnya rintihan orang yang sakit itu akan dicatat, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Tawus itu tabi'in. Ya. Maka Imam Ahmad apa? Enggak berani beliau merintih ketika sakit. Kenapa? Karena khawatir rintihan ketika beliau sakit itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Itu rintihan orang sakit, ya kan? Waduh, cetak. Berapa kali kita ngomong nyelu cetak ya kan? Kemarin nyelu cetak, sakit ria. Wah, pokoknya wis yang namanya mengeluh nggak selesai kita. Nah, keluhan itu kata Tawus tabi'in, itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengeluh begini kan? Kamu mengeluh begini kan? Semuanya tercatat. Ahsaha, semuanya tercatat. Apalagi perkataan yang buruk. Ya? Apalagi perkataan ghibah, apalagi perkataan namimah, apalagi perkataan adu domba, apalagi perkataan hasad, apalagi perkataan ini, semuanya pasti tercatat. Semuanya pasti tercatat. Apa yang ada dalam hati saja tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Innallaha katabal hasanati was sayyi'at tsumma bayyana dzalika wa man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha wa amilaha katabahallahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha wa in hamma bila
fa in hamma biha fa amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Allah catat semuanya itu. Hadis dari Abdullah bin Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Innallaha katabal hasanata was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat yang namanya kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik, Allah menjelaskan. Wa man hamma bi hasanatin, barang siapa yang menginginkan perbuatan baik, falam ya'malha, tapi dia belum sempat melakukannya, dia terhalang untuk melakukannya, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Allah Subhanahu wa taala catat satu kebaikan yang sempurna. Paham sih? Punya keinginan baik, ya, punya keinginan baik. Falam ya'malha, tapi dia belum sempat melakukan perbuatan baik tersebut. Ya kan? Terhalang ini, belum sempat. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Allah akan catat di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna. Kemudian wa in hamma biha wa amilaha, kalau kemudian dia ingin melakukan perbuatan baik, kemudian dia melaksanakan perbuatan baik tersebut, katabahallahu asyra hasanatin. Allah catat 10 kebaikan. 10 kebaikan ini umum. 10 kebaikan ini umum. Siapapun punya perbuatan baik, kemudian dilaksanakan, dapat 10. Dapat 10. Ila sab'i mi'ati di'fin. Ila sab'i mi'ati di'fin. Sampai 700 kali. Nah, 700 kali ini nanti tergantung tipe amalannya, tipe orang yang mengamalkannya. Paham? Semakin ikhlasnya semakin ini, semakin baik, sab'a mi'ah, 700 kali. Ila ad'afin katsirah. Sampai berlipat-lipat yang banyak, lebih daripada itu. Berarti apa? Kualitas orang yang melakukan amal tersebut dan jenis perbuatan tersebut lebih hebat lagi. Paham? Tapi rata-rata kalau punya keinginan baik dilaksanakan asyra hasanat, 10 kebaikan. Rata-rata ini. Rata-rata ya. Nanti sampai 700 kali, sampai berlipat-lipat kali. Wa in hamma bisayyi'atin, kalau dia punya keinginan buruk, punya keinginan yang buruk, falam ya'malha, dia enggak melakukan perbuatan buruk, enggak jadi, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah catat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Enggak jadi, dicatat sebagai satu kebaikan. Enggak jadi, enggak dilaksanakan. Tinggal nanti alasannya apa dia enggak laksanakan. Kan begitu kan? Tinggal alasannya apa nanti enggak dia laksanakan, ya. Yang jelas Allah akan catat. Kalau enggak jadi, burung lo dadi ngenom tako marang ngeding pengajian wis lo tero ngenom. Lah, pernah punya keinginan kemudian enggak jadi, dapat pahala itu. Tapi kalau keinginan tero ngenom sampai neng kenengah ada, ya kan? Beleh ada apa? Lo jual, lo jadi ngenom, ya kan? Dapat pahala enggak? Tidak dapat. Keinginan pengen minum khamr, ya kan? Sudah dilaksanakan pergi ke tempatnya, ternyata yang dibeli enggak ada, enggak jadi minum. Dapat pahala enggak? Ya, dapat pahala kira-kira? Ya enggak dapat lah, ya. Dapat dosa tetap, ya. Dapat dosa tetap, ya. Tapi kalau kemudian dia pengen minum, tapi kemudian terbesit, ya Allah nanti mengkok ngenom lah, mari ngeding pengajian, macam-macam lah ya. Lalu sudah dapat pahala. Dapat pahala, ya. Katabahallahu hasanatan kamil, satu kebaikan. Kenapa? Karena dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala perbuatan tersebut. Ya.
Demikian juga perbuatan baik tadi itu ya. Terong ngaji kok, legu terong ngaji lah wis. Pas waktunya kayak tabu ya kan, biasa ya. Lagu biasanya kan kayak tabu ya kan. Wah, kayak tabu wis lo bisa ngaji. Dapat pahala ya? Dapat pahala? Dapat ya. Terong ngaji ya, legu terong ngaji ya. Wah, giliran mau ngaji corak males engko. Wis legu bae lah. Lo setia wis legu bae. Corak males ya. Celep apa namanya? Celep apa namanya? Suasana celep ya. Wis legu bae lah ya. Legu bae. Dapat pahala? Dapat pahala kira-kira? Dapat pahala enggak? Enggak dapat lah ya. Yang namanya keinginan itu keinginan yang kuat maksudnya ya. Keinginan yang kuat ya, yang dia buktikan namun kemudian dia memang terhalang ya. Terhalang ya. Itu yang dapat ini ya. Intinya Allah catat semuanya. Paham maksudnya? Intinya Allah catat semuanya. Paham ya maksudnya ya? Intinya Allah catat semuanya. Baik yang dalam hati sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Kemudian antum perhatikan wa kullu syai'in ahsaynahu. Ahsaynahu sudah ya? Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Kitabah ini maksudnya catatan amal ya, Lauhul Mahfuz ya. Di situ ya. Di Lauhul Mahfuz ya, itu catatan amal ya. Cuman kalau kita renungkan ayat ini bunyinya begini ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu, mestinya kalau kita ikuti ini ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu ihsa'an. Dan kami hitung segala sesuatu itu dengan hitungan yang detail. Nah, begitu maksudnya. Sering dengar ayat begitu kan? Fa idza dukkatil ardu dakka, kan begitu. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, kan begitu ya? Paham maksudnya? Ya? Ayat ini mestinya ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu ihsa'an. Ya. Dan kami hitung segala sesuatu itu dengan hitungan detail yang sedetail-detailnya. Nah, begitu maksudnya. Paham enggak? Tapi ini kemudian wa ahsaynahu kitaba. Dan kami hitung dalam kutuban, kitab-kitab catatan amal. Kan kalau bicara begini nih. Segala sesuatu itu kami hitung dengan detail. Umpama selesai begitu, mungkin catatannya bisa hilang. Paham maksudnya? Bisa saja catatannya hilang. Paham maksudnya? Tapi Allah enggak jamin, Allah Subhanahu wa taala jamin enggak bakalan hilang. Kenapa? Fa ahsaynahu kitaba. Kami catat dalam kitab-kitab. Nah, enggak bakalan hilang. Enggak bakalan hilang. Allah pastikan enggak bakalan hilang. Kenapa? Fa ahsaynahu kitaba. Bukan kami hitung fa ahsaynahu ihsa'an, bukan kami hitung dengan detail, dengan sedetail-detailnya. Enggak. Kami hitung sedetailnya dalam kitab. Kalau sudah begitu enggak bakalan hilang sudah, ya. Enggak bakalan hilang, ya. Jadi dijamin enggak bakalan hilang. Jangan pernah bermimpi catatan kita hilang, jangan pernah bermimpi. Enggak akan pernah hilang catatan kita, ya. Yang pernah kita lakukan, dosa-dosa semuanya, yang pernah kita perbuat, yang pernah kita lihat, yang pernah kita ucapkan, yang pernah terbesit dalam hati, enggak bakalan hilang. Semua aja catatannya. Ahsaynahu kitab. Subhanallah, ya. Paham sampai sini? Baik. Dalam surat Luqman, ya. Surat Luqman, ini Ustaz Haryono ini, ya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Betul Ustaz Haryono ya? Apa artinya Ustaz Haryono? Coba. Ya bunayya. Ya bunayya, wahai anakku, innaha in takun mithqala habbatin min khardalin, kan begitu? Apa artinya? Wahai anakku, ya, jika kamu melakukan sesuatu, kan begitu ya? Mithqala habbatin khardalin, meskipun itu seberat
habbah biji, ya kan? Khardalin, ya. Apa itu? Ya? Sawi atau apa itu? Apa? Yang kecil, yang ringan. Fatakun fi sakhratin, kamu lakukan di dalam batu sekalipun, ya. Au fis samawati, atau di atas langit, au fil ardi, atau di dalam bumi, ya'ti bihallah, ya. Allah akan datangkan itu perbuatan tersebut itu. Allah akan datangkan perbuatan tersebut itu. Kamu lakukan di mana saja? Kamu lakukan di atas langit, kamu lakukan dalam bumi, kamu lakukan dalam batu, ya'ti bihallah. Allah akan datangkan itu. Allah akan tampakkan itu. Betul nggak? Ya, ya. Itu nasihat Luqman kepada anaknya. Mas Luqman, ya. Mas Luqman, ya. Mas Luqman. Pernah nggak menasihati anaknya dengan ayat ini? Kan nasihatnya kan banyak kan begitu. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim, ya kan? Kemudian aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, kan begitu kan? Tapi ini juga nasihatnya Luqman yang luar biasa ini sama anaknya ini. Wahai anakku, kalau kamu, ya kan, melakukan sesuatu baik dalam perut bumi maupun dalam batu sekalipun, ya'ti bihallah innallaha latifun khabir, kan begitu. Allah akan datangkan semuanya itu, nggak bakalan luput, nggak bakalan hilang. Subhanallah, ya. Itu nasihat Luqman, bapak sama anak begitu. Nah, ya, beeng, ya kan, makanya lengkam bayi, makanya Allah wis pokok makum ada maksiat nang kamma bae wis pokok wis apa nyerem nang kamma bae lok ngetelak orang lok ngetelak ya'ti bihallah. Allah akan datangkan perbuatan itu nanti. Allah akan tampakkan perbuatan itu. Di mana itu? Di sini ahsaynahu kitaba. Ahsaynahu kitaba. Paham ya? Subhanallah, ya. Ini nasihat Luqman. Satu lagi ayat, ya. Tadi saya sudah janji 2 ayat, ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya fadhuku falan nazidakum illa adaba. Masya Allah ayat ini, ya. Ayat ini juga kalau kita mau renungi luar biasa. Ayat ini yang membuat paling ditakuti oleh orang-orang kafir, mestinya juga kita, ya. Fadhuku falan nazidakum illa adaba. Fadhuku, maka rasakanlah. Ya kan? Fadhuku, maka rasakanlah. Falan nazidakum, dan tidak akan pernah kami tambah atas kalian illa adaba, kecuali adabnya Allah tambah. Subhanallah, ya. Baik, fadhuku, maka rasakanlah. Coba renungkan ayat ini, ya. Kalimat ini renungkan begini, ya. Fadhuku, maka rasakanlah. Ini dalam kaidah bahasa ini disebut oleh dalam tafsir Syekh Shalih Utsaimin, beliau menyebutkan fadhuku ini bertujuan untuk lil ihanati wat taubihi. Lil ihanati wat taubihi, ya. Lil ihanati wat taubihi, untuk menghinakan dan untuk memburukkan. Kalimat ini fadhuku ini untuk menghinakan orang yang dituju atau memburukkan orang yang dituju, maka kalimatnya fadhuku. Renungannya begini, fadhuku. Kalau bahasa kita ini fadhuku ini coba rasain. Paham maksudnya? Coba rasain. Kalau kita bilang coba rasain, itu kan berarti menghormati orang tersebut dan yang kita berikan sesuatu yang baik. Betul nggak? Betul kan? Ya, bertamu nang Roma, kan begitu ya? Kita belilah berbagai macam makanan, kan begitu ya? Yang enak-enak tentunya, ya, yang enak-enak tentunya. Martabak, terang bulan, ya, apa boleh, ya? Martabak, terang bulan, kan begitu ya? Kita suguhkan. Coba rasain, nyaman dia, kan begitu. Coba rasain, nyaman dia, ya kan? Monglok nyaman lagi, kembali monglok nyaman. Monglok nyaman jak kakan, ya kan? Kan begitu kan? Coba rasain. Sesuatu yang baik mesti, ya kan? Sesuatu yang enak mesti.
untuk menghormati orang tersebut, kan begitu ya. Kita kasih sesuatu yang enak. Kalau sesuatu yang buruk yang kita berikan, itu penghinaan bukan? Penghinaan. Ya kan? Ya, nasi baru ya, apa? Baru ya. Hah? Berui ya. Ya nasi berui, ya kan? Beda tamu umpama. Ya rasain nasi berui. Hah? Ya rasain nasi berui ya. Coba rasain ya. Penghinaan enggak itu? Penghinaan kan? Marah enggak antum digituan? Marah ya kan? Kenapa? Dihina kita. Makanan baru sorong rasain. Subhanallah. Adab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu ya, sebelumnya itu neraka itu faduku, coba rasain. Apa maksudnya? Iya, coba rasain. Hamiman wa ghassaqo. Ya, coba rasain. Hamiman, ya coba rasain. Kadi apa rasanya hamiman ya? Ya, kadi apa rasanya hamim? Rasain coba. Penghinaan bukan? Penghinaan. Masa air yang panas ngalkal ya, mendidih sampai pada puncaknya, gosap, nanah, darah, luka penduduk neraka, keringat, air mata penduduk neraka yang disiksa, itu coba rasain. Coba rasain ya. Penghinaan bukan? Penghinaan. Subhanallah ya. Allah hinakan itu. Allah hinakan penduduk neraka ini. Bukan hanya siksanya saja, tapi secara psikis dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Coba rasain ya, hamim ya rasain ya. Ya, ghasak rasain coba. Subhanallah ya. Ini kalau kita tadabbur ayat Al-Qur'an ini ya. Luar biasa ya. Faduku. Coba rasain ya. Coba rasain ya. Nyaman deh ya kan. Monggo nyaman keluar ya kan. Monggo nyaman pembeli ya kan. Masya Allah. Cukup ya? 2 menit lagi ya. Faduku falan nazidakum. Falan nazidakum. Falan tidak akan pernah, ya kan? Nazidakum. Kami akan tambah kalian. Illa adaban, kecuali adabnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala firmankan ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan falan nazidakum? Kenapa coba? Kira-kira apa yang melatar belakangi Allah Subhanahu wa taala firmankan ini kira-kira apa? Kan kelihatan ini, kelihatan. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Kira-kira apa? Ingin apa? Nah ya. Allah firmankan ini kira-kira itu kenapa? Kenapa? Karena mereka minta keringanan. Betul nggak? Kan begitu kan? Kemarin karena kepanasan, ya kan? Mereka minta air, otomatis minta air kan? Apa maksudnya? Kasih illa hamiman wa ghassaqo. Kan begitu? Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala bilang begini, kenapa? Karena mereka minta ringan. Ya Allah peringankan. Kan begitu ya? Ya Allah ringankan. Oh, kata Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Falan nazidakum illa adzaba. Oh, enggak tambah ringan. Tapi apa? Falan nazidakum apa? Tambah lagi. Ngerti enggak? Ada ayat yang menerangkan tentang bagaimana mereka minta keringanan. Ayatnya juga akan kita tadabburi besok insyaallah ya. Insyaallah ayat yang mereka minta keringanan, siksa neraka itu akan kita bahas besok. Ud'u rabbakum yukhaffif. Yukhaffif yauman minal adab. Mereka minta ud'u rabbakum. Mereka bilang kepada penjaga neraka, mintalah kepada Rabb kalian. Ud'u rabbakum yukhaffif. Ringankan. Yauman minal adab, sehari saja dari adab. Cuman ayat ini kita akan bahas besok ya. Ayat ini kita akan bahas besok ya. Karena ayat ini juga ada beberapa renungan yang luar biasa yang kalau kita
renungkan ayat ini tadi, keringanan ini siksa yang psikologis yang luar biasa. Psikologis yang luar biasa akan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dua ayat yang belakang itu nanti detailnya saya akan tambahi ya. Detailnya saya akan tambahi lagi. Mungkin akan saya kopikan lagi insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.